Apa sih beda wakaf dengan infak dengan sodakoh Pak Ustadz? Kalau infak itu harta, berinfaklah engkau hasil usahamu. Infak semen, infak kerikil, infak karpet, infak umum, infak harta. Sodakoh itu apa? Senyummu ke wajah saudaramu, sodakoh. Makanya jangan ditulis di kotak itu kotak sedekah, nanti orang senyum semua. Asal lewat kotak. Makanya yang paling tepat ditulis kotak infak, karena infak itu materi benda. Kalau sodakoh non materi, bantu orang ngangkatkan barang, sodakoh. Bantu orang masang lampu, sodakoh. Lalu wakaf Pak Ustadz, orang yang berwakaf, benda yang diwakafkan, yang nerima wakaf, ada ijab dan qabul. Ya, kalau kita melalaikan anak dari 0 sampai 14 tahun, ya karena sibuk dunia dan seterusnya, maka nanti kita akan menuai badai setelah 15. Itu udah rumus, Pak. Tapi kalau kita fokus didik anak 0 sampai 14 tahun, nanti kita menuai senyuman di atas 15 tahun. Kalau kita sibuk ya mencari uang, ya bukan berarti nyari uang nggak boleh gitu ya, tapi cari uang yang smart. Jangan sampai meninggalkan didik anak gitu ya. Kalau kita sibuk meninggalkan anak demi mencari harta, gitu ya, maka nanti harta yang kita kumpulkan sepanjang ninggalin anak itu akan kita habiskan untuk membereskan semua kerusakan fitrah yang menyimpang akibat kita meninggalkannya di masa anak-anak. Itu udah rumus. Maka hati-hati, jangan ulangi kesalahan generasi saya begitu. Laki-laki lebih dikenal dengan makhluk yang tangguh, kuat, dan seakan-akan tidak pernah ada masalah di kehidupannya. Tapi di balik semua itu, laki-laki menanggung setiap perkara dengan sikap pura-pura kuatnya. Ketahuilah, laki-laki juga pernah menangis. Bahkan air mata laki-laki lebih jujur dibandingkan perempuan. Orang pun datang dan akan kembali, kehidupan kan jadi satu. Di kehidupan yang kedua akan menjadi lebih indah. Siapakah yang dapat melaksanakan, sekarang berusaha mewujudkannya. Teruslah bekerja, terus jaga semangatmu hingga menemukan hari keberuntungan. Bisa berupa bertemu dengan orang yang tepat, atau bertemu dengan momentum yang tepat, atau bertemu dengan waktu yang tepat. Kerja keras saja kadang tidak cukup. Di balik keberhasilan seseorang hampir pasti selalu ada yang namanya faktor keberuntungan. Kata mbah-mbah dulu, wong sregep, wong pinter, kalah karo wong bejo. Jika seorang anak ditiupkan setelah membaca Inna Anzalna, insya Allah ini anak sampai dewasanya, sampai matinya, ini anak jauh dari kata berzina. Jika ini anak dibacakan Alam Nashrah, maka insya Allah anak tersebut akan gampang dan mudah. Syarat menjadi orang yang penyabar bukan sering mendengar wawasan tentang sabar. Baru disebut orang yang penyabar bukan gara-gara dia tahu ayat dan hadis-hadis sabar. Orang yang penyabar itu adalah orang yang sering ngalamin ujian dan dia bisa lewatin ujian-ujian itu, baru disebut penyabar. Jangan tampak kaya di awal-awal, tapi tuanya sengsara. Jadi lebih baik di awal itu disiplin menyisihkan. Terima duit berapapun sisihkan, terima duit berapapun sisihkan. Terus investasi yang paling menghasilkan adalah investasi leher ke atas. Belajarlah segala macam investasi. Orang-orang yang kaya, itu uangnya kerja, bukan dia yang kerja. Ya. Jadi saya tidak akan pernah bangun ini, saya tidak pernah punya mobil Rolls Royce, tidak pernah punya hal-hal yang ini mau keliling dunia, enggak. Sebelum pasif income saya cukup untuk membiayain. Jadi sabar, sabar dan disiplin, sadis. Teringat sebuah nasihat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Yakinlah ada sesuatu yang indah menanti kita selepas kesabaran yang kita jalani. Sesuatu yang membuat kita terpana sampai kita lupa pedihnya rasa sakit. Ingat 3 hal. Allah bersamamu, tetap bersamamu, dan selalu bersamamu. Innallaha ma'as sabirin.
Maka para kesepuhan ulama sampai baginda Nabi SAW khususnya kalau habis makan tidak mau minum setengah jam. Sebab apa? Eman, enzim yang keluar habis makan jangan sampai tidak menjadi obat, hancur oleh minuman. Akhirnya enzim itu tidak bisa bekerja, tidak bisa mencegah kencing manis, tidak bisa mencegah kolesterol, tidak bisa mencegah darah tinggi. Kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan menemui rezeki. Tapi rezeki tahu kapan dan di mana buat nemuin kita. Rezeki udah ketakar. Rezeki nggak bakal ketukar. Rezeki juga nggak akan pernah nyasar. Takdir Allah yang maha benar. Cukup buat kita sabar, ikhtiar, dan tawakal. Karena gue punya prinsip gini, orang yang paling bahagia itu sederhana. Apa? Orang yang paling bisa bahagia itu dia bisa melupakan, mengikhlaskan, dan udah jalaninnya ke depan. Itu orang yang paling bahagia. Sekarang kita kalau orang nih, dia pernah salah, kita ungkit-ungkit, yang ada kita kan jadi kitanya yang penyakit hati. Jadi orang paling bahagia itu ya udahlah gitu, ya udahlah gitu. Sulit untuk meyakinkan lalat bahwa bunga itu lebih indah daripada sampah. Mudah-mudahan kita tidak seperti lalat yang hanya mendekat kepada sampah, tapi tidak pernah melihat ada bunga di sekitarnya. Setiap orang berbuat baik, pasti ada orang-orang yang menyalahkan. Setiap orang yang berbuat baik, pasti juga ada orang yang menyanjung. Kita jangan bangga dengan sanjungan, dan kita jangan kecil hati dengan cacian. Kesendirian ini membuatku banyak mengerti bahwa alam ini begitu sempurna untuk dinikmati. สุดจัดประหลัดบ่งามหลายโปรไฟล์ดอกว่าเห็นแล้วอยากดิกอยากหยอกอยากบอกอยากตอบอัดต้องห้องใจงามคักงามโหดงามลือและจะทายหลงเสือในรูปโปรไฟล์สุดจัดคนนี้จัดไปแอดไปแชทไปทักเลยทักเลย Anak saya didik untuk minta sesuatu supaya pelayan itu mengambilkan sesuatu. Saya minta harus mengatakan minta tolong. Biarpun dia pembantu terus diperintah seenaknya sendiri, saya tidak mau. Tolong ambilkan itu. Begitu datang terima kasih. Jadi yang namanya terima kasih, kalau salah mengatakan maaf itu saya biasakan. Karena itu hubungannya dengan itu. Orang kaya mah pantas olahraga sepeda, dia takut stroke. Soalnya kerjanya tebangan duduk di kantor tanda tangan. Lalu kerja tebang ngangkutin kuin segala ribut membeli sepeda yang mahal bakal olahraga. Lu mah tebang seilu-ilunya doang, lama-lama dia orang pada nyebur, lu pada ngikut nyebur lu. Bersialan di angkalan banget lu. Ke arah kanan. Oralah, pan lurus ban. Anda kelewatan. Anda kelewatan, bego, lu mau nyasar. Bodoh amat, mau nyasar mau enggak urusan gue, Google. Anda dibilangin kok ngotot, ke arah kanan goblok. Kerikil perlahan berubah menjadi pasir, dan pasir berubah menjadi tanah. Mentari lamat-lamat turun, menghias cakrawala menjadi kuning kemerahan. Ada momentum di mana saya menjauh dari rekan-rekan yang lain, duduk sejenak, menitikkan air mata, sembunyi-sembunyi. Bukan di puncak,